Halo, kembali lagi di video pembelajaran statistik. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang variansi dari standar deviasi pada sampel. Yang pertama kita pelajari dulu tentang variansi sampel data tunggal. Nah, perhatikan di sini variansi nilai-nilai dari XI dari datanya itu didefinisikan sebagai berikut. Nah, perhatikan yang ada di dalam tanda kurung. Nah, ini sama seperti yang ada pada populasi, yaitu jarak antara masing-masing data dengan rata-ratanya. Tadi kalau pada populasi rata disimbolkan dengan mu, sedangkan pada sampel ini disimbolkan dengan x bar, ya, minyak. Nah, kemudian dikuadratkan berarti itu adalah jarak masing-masing data dengan rata-ratanya dikuadratkan, kemudian dibagi dengan n kurang 1. Nah, n ini disimbolkan dengan n kecil karena ini adalah jumlah data pada sampel. Oke. Nah, pada populasi ini dibagi dengan n, sedangkan pada sampel dibagi dengan n-1. Kenapa? Karena variansi sampel itu merupakan estimator atau penduga tak bias dari variansi pada populasi. Dan definisinya itu variansi disimbolkan dengan S kuadrat, sedangkan pada populasi disimbolkan dengan sigma kuadrat. Oke ya, di sini saya tidak menggunakan rumus yang ada pada definisi karena jika X barnya itu dalam bilangan desimal atau tidak dalam bilangan bulat maka akan menyulitkan perhitungan. Dengan demikian saya lebih merekomendasikan untuk menggunakan teorema, yang mana x kuadrat itu sama dengan n dikalikan dengan sigma x kuadrat dikurangi dengan sigma x dikuadratkan. Jadi dua ini hal yang beda ya. Ini adalah jumlahan dari x kuadrat, sedangkan ini adalah jumlahan dari x dan dikuadratkan dibagi dengan n kali n-1. Jadi ini bukan ya. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Oke. Jadi di sini kita akan mencari variansi data tunggal dengan menggunakan teorema. Nah, di sini kita mempunyai 6 buah data sebagai berikut di sini. Kemudian selanjutnya kita akan sajikan dalam tabel kerja. Nah, di sini kita sudah urutkan datanya. Kemudian kita cari masing-masing nilai dari x kuadrat. Berarti ini 25, ini 64, ini 81, 81, kemudian 121, ini 124. Nah, kemudian di sini berarti sigma x-nya berarti x-nya dijumlahkan semua, maka ini adalah 54. Nah, sigma x kuadrat ini dijumlahkan semua, maka ini adalah 516. Oke, berarti S kuadrat yang sama dengan N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan per N kali N-1 itu. Sekarang kita lakukan perhitungannya. Nah, ini berarti N-nya 6. Nah, ini substitusi saja. Sigma X kuadrat itu adalah 514, kemudian dikurangi dengan sigma x dikuadratkan berarti 54 kuadrat per 6 kali 5. Oke, karena n nya 6, n-1 nya 5. Oke, berarti hasilnya adalah 3096 dikurangi dengan 2916 dibagi dengan 30. Jadi kita selesaikan yang pembilang dulu. Ini adalah 180 dibagi 30, maka hasilnya adalah 6. Oke ya, saya rasa ini mudah. Mantap. Kita lanjut ke penjelasan yang berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang variansi sampel data tunggal, namun ada sedikit perbedaan dengan variansi data tunggal pada kasus yang sebelumnya.
Nah, pada kasus ini variansi dari nilai-nilai XI itu masing-masing XI mempunyai frekuensi FI. Maka variansinya didefinisikan sebagai berikut. Nah, di sini perbedaannya adalah dikali dengan F. Oke. Yang tadi tidak, ini juga dikali dengan F, ini dikali dengan F. Nah, tapi sebaiknya perhatikan ini. Nah, ini contoh soal. Berarti yang dimaksud dengan jadi teorema dan definisi ini digunakan ketika misalnya nilai data itu 20 dengan frekuensi 2. Nah, kalau tanpa dikalikan dengan F berarti kita akan hitung satu persatu, yaitu lambat atau menghabiskan waktu. Lebih baik karena pasti hasilnya sama maka dikalikan dengan frekuensinya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita selesaikan soal ini. Ini adalah soalnya, kemudian ini adalah tabel kerja ya. Jadi yang ini adalah tabel kerjanya. Kemudian data ini saya susun seperti ini dan sudah dalam bentuk yang terurut. Oke ya. Kemudian kita isi atau kita buat kolom tambahan. Nah, ini berisi informasi yang nanti akan kita pakai untuk mengisi ini. Oke, ini. Ya, berarti yang pertama karena kita butuh fx, ya, karena nanti dikuadratkan, berarti fx-nya itu didapat dari 2 dikalikan dengan 20, berarti ini 40. Kemudian x kuadrat. Nah, x-nya adalah 20, maka x kuadrat adalah 400. Oke, fx kuadrat. Berarti f-nya 2 dikali x kuadratnya 400, berarti di sini 800. Oke, untuk kolom yang kedua, f kalikan x berarti 4 kali 22, berarti ini 88. Kemudian x kuadrat berarti 22 kuadrat, berarti 484. Kemudian fx kuadrat berarti 4 dikalikan dengan 484 atau f dikalikan dengan x kuadrat. Berarti hasilnya adalah 1936. Ini akan saya isi semua informasinya supaya mempersingkat waktu. Oke, berikut sudah saya isi semua, sudah saya hitung semua. Tinggal kita cari sigma dari masing-masing kolom ya. Berarti sigma F berarti frekuensinya dijumlahkan semua, maka ini adalah 30. Sigma fx berarti ini dijumlahkan semua, berarti ini adalah maksudnya sigma fx berarti ini 750. Kemudian sigma dari fx kuadrat ini dijumlahkan semua, maka hasilnya adalah 18.946. Oke ya, ini tidak perlu dijumlahkan karena informasi dari x kuadrat ini, sigma x kuadrat ini tidak diperlukan pada teorema. Ya, sekarang kita tinggal cari variansinya. Berarti x kuadrat sama dengan n dikali dengan sigma f x kuadrat dikurangi dengan sigma fx dikuadratkan dibagi dengan n kali n-1. Oke ya. Nah, berarti S kuadrat sama dengan, nah N itu apa? Nah, N itu kan banyaknya data pada sampel, berarti sama dengan sigma F. Berarti ini adalah 30. Oke, dikali dengan sigma Fx kuadrat. Berarti dikali dengan 18.946. Oke, dikurangi dengan sigma fx dikuadratkan, berarti sigma fx-nya 750 dikuadratkan gitu. Oke, dibagi dengan n kali n-1, berarti n-nya 30 dikalikan n-1-nya 29. Oke, kita hitung. Nah, 30 dikalikan 18.946 itu sama dengan 568.380. Oke, dikurangi dengan 750 kuadrat itu sama dengan 562.500 dibagi dengan 30 kali 29 adalah 870. Oke, kita selesaikan dulu pada pembilang.
berarti ini sama dengan 5880 dibagi dengan 870, maka S kuadrat atau variansinya adalah 6,758. Kita lanjut ke variansi sampel data bergolong. Oke, jadi sekarang saya akan membahas tentang variansi sampel data bergolong sekaligus dengan deviasi baku ya. Nah, seperti pada video dan penjelasan sebelumnya, kita tahu bahwa kelemahan dari data bergolong itu adalah kita tidak tahu datanya secara terperinci, maka masing-masing kelas itu diwakili oleh titik tengahnya. Titik tengahnya itu dilambangkan dengan XI untuk data bergolong ya. Berarti di sini ada 5 kelas ya, atau 5 interval. Nah, itu didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini untuk rumus definisinya kita akan pakai teoremanya saja. Ya, ini sama seperti yang tadi, berarti ini masing-masing XI gitu. Nah, sama seperti tadi, tapi bedanya di sini ada F-nya. Oke ya. Nah, kemudian di sini deviasi baku. Nah, untuk penjelasan tentang perbedaan variansi dan deviasi baku secara konseptual itu serupa dengan penjelasan variansi dan deviasi baku pada populasi. Kemudian deviasi baku ini adalah akar kuadrat dari variansi gitu ya. Jadi kalau di sini S kuadrat, maka kita kalau mau cari S tinggal diakarkan. Oke, jadi di sini soalnya. Nah, untuk menyelesaikan ini kita memerlukan tabel kerja. Oke, sekarang kita fokus ke sini dulu. Nah, tabel kerja itu adalah seperti ini. Kita perlu informasi titik tengah, kita perlu informasi fx, x kuadrat, dan fx kuadrat. Karena nilai-nilai tersebut yang kita butuhkan dalam pada rumusnya ya. Oke, sigma f berarti sama dengan n kecil. Maka di sini adalah 20 kalau kita jumlahkan. Kemudian kita cari titik tengah. Nah, titik tengah ini kita peroleh dari untuk kelas pertama ya, misalnya ya. Berarti 60 tambah 64 dibagi 2. Berarti 124 dibagi 2, berarti ini sama dengan 62 ya. Berarti ini 62. Maka fx itu didapat dari frekuensi dikalikan dengan titik tengah. Sorry, ini berarti ini f, ini XI ya, karena titik tengahnya tadi XI. Nah, berarti fx 5 dikalikan 62 berarti ini adalah 310. Terus x kuadrat berarti 62 dikuadratkan berarti 3844. Kemudian fx kuadrat berarti frekuensi ini dikalikan dengan x kuadrat. Oke, berarti 5 dikalikan 3844, hasilnya adalah 19.220. Oke, pada kelas kedua itu berarti titik tengahnya adalah 67. Kemudian f dikalikan x berarti 536. Kemudian x kuadratnya adalah 4489. Kemudian ini adalah 35.912. Oke, untuk mempersingkat waktu maka saya akan mengisi semua informasi yang dibutuhkan pada tabel kerja. Oke, jadi begini datanya ya. Berarti kita tinggal jumlahkan, karena tadi sigma f nya sudah, berarti kita tinggal jumlahkan untuk dapat sigma fx dan sigma fx kuadrat. Nah, ini tidak perlu, kita tidak perlukan untuk mencari variansi ya. Berarti sigma fx itu kita jumlahkan semua. Di sini dapatnya 1370. Ini dapatnya 94.450. Oke. Nah, sekarang kita tinggal lakukan perhitungan. Berarti S kuadrat atau variansinya itu sama dengan N dikalikan dengan sigma fx kuadrat dikurangi dengan sigma fx dikuadratkan
dibagi dengan N kali N min 1. Oke, ini saya geser dulu. Nah, berarti ini N-nya ini kan sama dengan N ya. Maka ini sama dengan 20 dikalikan dengan sigma fx kuadrat, berarti dikalikan dengan 94.450 dikurangi dengan 1370 kuadrat dibagi dengan N kali N min 1, berarti 20 kali 19. Maka ini hasilnya adalah 1.889.000 dikurangi dengan 1.876.900, kemudian dibagi dengan 20 kali 19. Jadi ini adalah 380. Sekarang kita selesaikan dulu yang di pembilang. Berarti hasilnya adalah 12.100 dibagi dengan 380, maka hasilnya adalah 31,842. Nah, berarti ini variansinya. Nah, seperti kita ketahui pada penjelasan sebelumnya, deviasi baku atau S itu adalah akar kuadrat dari S kuadrat atau akar kuadrat dari variansi, maka S ini adalah akar dari variansinya adalah ini. Oke ya. Berarti akar dari 31,842, maka deviasi bakunya adalah 5,642. Oke, itu adalah deviasi bakunya atau standar deviasi. Nanti pada penjelasan saya dari soal-soal sebelumnya, kalau untuk mau cari deviasi baku atau standar deviasi ya tinggal variansinya dicari akarnya. Oke? Ya, saya rasa mudah. Berikutnya saya akan jelaskan tentang tugas. Ya, jadi ini adalah tugasnya. Silakan dicari, ada berapa nomornya? Ada 4 nomor hitungannya ya. Ya, tapi ini dicari variansi dan standar deviasi ya. Di sini saya sudah kasih simbol. Ini variansi, ini standar deviasi. Kemudian di sini ada soal tambahan yaitu analisis kritis. Berikan kesimpulan bagaimana kecenderungan data yang memiliki data dengan deviasi baku yang besar dan data yang lebih kecil. Coba bandingkan antara dua kelompok sampel tersebut. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Tetap semangat, tetap kerja keras, jangan putus asa. Tuhan memberkati setiap usaha.